Kembali lagi bersama gua di channel FGH Kreatif. Seperti biasa gua akan berbagi tutorial vektor di Android. Nah, kali ini gua lanjutkan dari tutorial yang kemarin yang Kawasaki Ninja SS. Nah, di sini untuk tutorialnya ini di bagian coloringnya atau di bagian pewarnaan. Dan juga untuk di bagian shadingnya. Jadi buat kalian yang penasaran cara shading dan juga cara pewarnaan untuk di vektor kendaraan, silahkan tonton aja video ini, karena di video ini gue jelaskan keseluruhan dan juga tidak semua part gue detailing ya, tapi ada beberapa part yang mungkin dibutuhkan, kayak misal ini bagian kaca, kemudian bagian body, bagian detail-detail kecil lainnya juga ada lah sedikit-sedikit. Karena kalau gua bikin fullnya itu durasinya memakan waktu sekitar 2 jaman. Jadi di sini ada setiap part lah untuk bagian coloring dan juga shading. Nah, langsung saja ke videonya. Nah, pertama kalian buka untuk bagian line artnya, kemudian setelah itu klik tools. Ini tools ada di dekat yang layar ya. Jadi setelah kalian buka layar bisa klik tools, kemudian klik isi. Nah, di situ ada yang namanya isi atau fill tools. Kemudian kalian bisa langsung saja ambil dari warna dari si objek yang kalian gambar. Tapi sebelum itu kalian bisa cek-cek dulu lah, misalkan opacity-nya udah bener apa belum, atau cek yang lainnya. Nah, setelah seperti ini kalian klik select tools yang di bawah kuas tuh, kemudian pilih semua atau select all. Setelah seperti ini kalian bisa klik line artnya. Nah, setelah diklik line artnya kalian bisa langsung klik salin atau pilih tools salin. Kemudian tinggal paste aja, paste ada di atas dan tinggal centang. Nah, untuk hasil dari pastanya pasti ada di atas kan ya. Jadi di atas dari layar yang kalian bikin. Jadi otomatis terdapat 2 layar. Tinggal geserkan ke bawah dan klik lagi yang layar line art dan select all. Kemudian setelah di select all, klik lagi line artnya. Dan setelah diklik line artnya tinggal kalian klik hapus. Nah, apa gunanya? Supaya warnanya tidak tertumpang-tumpang ya, jadi terpisah antara warna dan juga line art. Nah, hasilnya seperti itu ya. Nah, setelah itu kalian bisa terapkan untuk cara tadi ke bagian keseluruhan. Nah, gue cari simpelnya di sini langsung ke bagian shading dan juga untuk di bagian apa ya, itu spotlightnya juga bukan spotlight tapi apa ya itu, stripping. Untuk strippingnya juga kalian harus gambar ya, tapi seperti biasa sebelum ke bagian stripping ya kalian kasih warna dasar dulu. Untuk di warna dasar kasih warna shading dulu, shading yang pertama lah minimal, untuk apa ya, untuk lebih memperjelas bentuk motor lah pokoknya ya, seperti itulah intinya kalau untuk bagian shading. Nah, karena untuk bagian shading ini terdapat beberapa part ya, banyak sekali pokoknya. Dari mulai bagian tank, kemudian body. Dan bodinya juga ini terdapat 2 warna, ada yang hitam, ada yang kuning. Nah, untuk yang kebanyakannya kan warna kuning, untuk sayapnya itu berwarna hitam. Jadi di sini kalian tinggal tracing dulu bagian mana yang kalian kerjakan lebih dulu, karena untuk bagian body itu penting juga. Dan yang paling lama itu untuk bagian strippingnya, karena strippingnya lumayan sulit lah. Nah, kalian usahakan tempelkan dulu lah ke setiap bagian. Nah, kalau bagian yang misalkan gelap kalian bisa gunakan tools isi. Kalau kalian mau ada bagian yang gelap ada terang ya gunakan pen tools. Kemudian kalian tracing ke bagian keseluruhan yang kalian butuhkan. Di sini gua tracingkan dari semua partnya, mulai dari depan, kemudian body, tank dan lain-lain itu sudah gua gambar lah. Dan di sini sedikit gua kasih motif, untuk bukan motif, cara lah. Itu menggunakan yang namanya gradasi. Untuk gradasinya itu ya tergantung dari kebutuhan. Yang pasti yang satu
ke warna dasar, satu shading. Jadi biasakan kalau untuk gradasi itu jangan sampai satu warna yang sama, karena ya percuma kalian gunakan tools gradasi kalau warnanya sama. Jadi usahakan untuk gradasi ini satu warna ke shading atau ke lighting, satu warna ke dasar. Tergantung penempatan. Kalau kalian nempatinnya misalkan gambarnya bagian lightingnya, ya gradiennya ke satu lighting satu dasar. Nah seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian stripping. Untuk stripping tinggal kalian tracing dulu keseluruhan, dan bisa kalian gunakan yang namanya gradasi dan lain-lain. Kemudian untuk detailing dari strippingnya itu ya kalian tinggal ikutin saja dari motif yang sudah tersedia lah. Nah ini gua skip dan sampai jadilah strippingnya, karena kalau untuk stripping itu jarang tersedia di setiap motornya. Ataupun kalau kan zaman sekarang itu kebanyakan motor itu yang polos-polos, yang enjoy gitu, dia gak terlalu rame seperti itu. Jadi ya gue skip aja, karena untuk stripping itu ya sama prosesnya, tinggal kalian tracing ya udah beres. Setelah stripping selesai, lanjut ke bagian efek dari pencahayaan, highlight lah. Nah, untuk highlight itu kalian gunakan warna kuning yang paling terang yang dikasih opacity. Kalau misalkan agak ketutup, kalian gunakan gradasi. Untuk gradasinya ya satu ke warna kuning terang, satu ke polos lah, atau yang tidak ada warna, dibikin transparan lah pokoknya, opacity-nya dinolkan supaya efeknya lebih kelihatan. Kalau misalkan tidak dipakai gradien atau gradasi, itu strippingnya agak ketutup dan agak kurang jelas lah. Jadi tergantung dari kalian menempatkannya dari bagian mana lah. Nah setelah bagian body yang warna kuning itu selesai, bagian ya setiap yang warna kuning selesai, baru lanjut ke bagian yang warna hitam. Nah di sini untuk body yang warna hitam dan warna kuning itu kebetulan udah dipisah supaya lebih gampang lah, lebih mudah, lebih enak lah ketika kalian tracing dari si body yang warna kuning ini. Nah ini untuk warna hitamnya juga hanya strippingnya doang yang gua gambar, karena untuk dari highlight atau shading itu gak perlu, karena warna hitam kan ya udah mau di shading apa lagi, kan udah warna hitam udah gelap. Tinggal kalian kasih shading. Untuk shadingnya tinggal kalian kasih lighting maksudnya. Untuk lightingnya kalian gunakan aja warna putih yang dikasih opacity kisaran 15-an lah, karena kalau misalkan kalian gunakan opacity yang agak tinggi, misalkan di 20, itu hasilnya jadi pucat, jadi jelek lah pokoknya. Setelah bagian depan, langsung ke bagian body yang tidak terdapat stripping sama sekali. Ya inilah yang paling banyak orang, paling banyak motor yang zaman sekarang yang jarang sekali terdapat stripping. Ya kebanyakan motor-motor sekarang itu polos, lebih simpel dan lebih gampang untuk digambar. Meskipun ada strippingnya, tapi ya mungkin cukup tipis-tipis lah, kecuali stripping yang custom. Nah di sini untuk di bagian shadingnya, lupa. Untuk bagian highlightnya itu ya tinggal ikutin saja dari warna dasar, kemudian ambil naik dikit. Pokoknya cuma 3 warna. Kalau untuk warna hitam di bagian body. Setelah itu kita lanjut ke part yang lainnya. Nah ini untuk hasil dari body yang sudah full beres lah. Untuk bagian lainnya itu bagian velg. Nah, kebetulan untuk bagian velg itu tergabung dalam layer yang body hitam. Jadi yang tadi untuk bodinya sudah full selesai, di sini tinggal shading untuk velg. Shading untuk velg itu cukup 4 warna, 2 shading, 1 lighting dan 1 warna dasar. Nah ini untuk penempatan shading yang pertama tadi udah di step yang pokoknya kalian tonton aja lah penempatannya. Seperti itu. Kalau udah bagian velg, lanjut ke bagian lainnya. Di sini gua percepat. Kenapa untuk bagian velg gak gua detailing? Karena udah ada ya di video-video yang sebelumnya itu banyak yang bahas tentang vektor velg. Karena untuk velg itu ya tergantung dari bentuknya. Kalau bentuknya gampang ya gampang juga. Kalau bentuknya agak susah ya susah juga proses pengerjaannya. Nah untuk body yang berwarna silver ini biasanya gue kasih warna turunan, dan biasakan juga buat kalian kalau mau menggambar itu carilah warna yang
semisal yang sama, misalkan untuk bagian mesin, bagian shock dan lain-lain, misalkan warnanya sama, kalian bikinlah warna sama di dalam satu layar tersebut supaya kalian nggak pusing ketika proses shading, lighting dan lain-lainnya dan finishing. Pokoknya kalian gunakan di setiap part yang sama. Nah, itu untuk part dari mesin yang separohnya lah udah kelar, tinggal bagian ke yang lainnya. Ini untuk hasilnya dari body, pelek dan juga sebagian part mesin sudah selesai. Kita lanjut ke bagian batoknya. Untuk bagian batok atau di bagian headlamp itu gue gunakan warna yang sama untuk bagian shock yang tadi, karena ini ada bagian yang kelupaan lah. Pokoknya kalau untuk part kendaraan khususnya motor itu lumayan memakan waktu yang sangat lama. Kebetulan di sini gue menggambar dengan durasi sekitar 1 jam setengah atau 1 jam 40-an lah. Ya kurang lebih seperti itu, karena gue potong-potong dikit untuk videonya, jadi ya cuma 16 menit. Karena bagian part yang lainnya kalau gue detailing full mungkin itu akan durasinya itu 2 jam, dan ya orang-orang akan gabut lah, kok ini lagi ya, jadi gue sedikit memotong-potong lah. Nah, ini untuk di bagian pendingin untuk mesinnya atau apa ya disebutnya, gue gak tahu. Ada garis-garis kan. Nah, di situ kalian gunakan ballpoint pen. Untuk ukurannya kalian sesuaikan saja dan gunakan duplikat. Nah, seperti yang kebanyakan gue bilang lah, kalau untuk dari bentuk yang sama itu gunakan aja duplikat. Misalkan kalau velg mobil itu kebanyakan kan biasanya gue duplikat, atau velg apa lagi ya? Enggak lah, kalau motor kan ketutup sama part-part lain lah, jadi susah untuk duplikasi. Kalau mobil kebanyakan bulat-bulat, apalagi yang kelihatan dari pinggir, itu tinggal duplikat aja udah jadi. Kemudian untuk di bagian knalpot, untuk bagian knalpot ini karena knalpotnya 2 tak jadi agak cembung di bagian tengah. Ya pokoknya gampang lah, gampang sekali kalau kalian gambar. Untuk bagian part dari lampu, ini untuk lampu sen. Untuk lampu sen ya seperti biasa, seperti di vektor kendaraan aja, ikutin aja dari bentuk yang sudah bagus, kemudian kalian tracing gitu. Di sini gue nggak full juga sih, kebanyakan menggunakan lazy tools, jadi sedikit mempercepat pekerjaan yang harusnya itu memakan waktu sekitar 3 jaman, jadi hanya memakan waktu 1 jam 40 menitan khusus untuk coloring. Kalau digabung sama line art itu memakan waktu 2 jam setengahan, jadi lumayan lama banget. Jadi buat kalian yang cuma vektor motor kok mahal, ya kalau kalian bisa ya coba aja bikin sendiri. Durasinya lumayan lama, pegel mata juga, pegel tangan, dan ya coba aja kalian bikin lah. Kalau kalian misalkan ngeluh dengan harga atau ngeluh dengan tarif yang diberikan orang-orang, atau terserah kalian mau order ke gua atau ke yang lain, ya terserah. Yang penting jangan sampai merendahkan atau memberikan harga yang tidak didilkan sama si pembuat vektornya itu. Jadi usahakan kalian kalau mau tawar menawar, tanya dulu, boleh nggak harga segini, boleh nggak. Soalnya kalau kalian langsung nebak kemahalan, gak jadi, ya udah apa-apa. Soalnya waktunya itu loh yang lumayan lama. Jadi jangan sampai kalian itu merendahkan atau tidak menghargai kerja orang lain lah. Karena ini juga termasuknya kan, kalau ya seperti gue ini maksudnya kan kerjaan juga, karena freelancer bukan hanya buat seni atau gambar-gambar. Kalau pesan juga bisa, tapi kalau gue seringnya fan art aja gitu. Kalau lagi gak ada kerjaan ya kayak gini, fan art. Dan kebetulan kalau ini kan ada yang order juga ya, jadi sekalian bikin konten, sekalian memberikan harga yang spesial lah, nggak terlalu mahal juga, karena buat konten dan buat karena buat konten juga, berbagi ke kalian yang mau belajar vektor kendaraan itu menjadi lebih mudah lah. Dan terima kasih juga sudah order di gua di EFGH Kreatif ya. Itu platform gua ya, EFGH Kreatif, bukan platform sih, nama di Instagram, nama di YouTube juga itu EFGH Kreatif. Kalau kalian mau order tinggal
DM aja di Instagram. Kalau kalian mau belajar ya tinggal tulis aja di kolom komentar mau vektor apa, atau kalian misalkan penasaran dengan vektor yang lainnya ya tulis aja di kolom komentar. Nah, ini untuk bagian finishing di bagian bannya. Jadi untuk bagian ban itu seperti vektor kendaraan mobil, sama tinggal kalian kasih shading yang pertama, kemudian kasih gradasi atau gak usah gradasi pun ya gak apa-apa, supaya apa ya, lebih realistis aja gitu. Kemudian ini untuk di bagian lampu, untuk bagian lampu sama seperti vektor mobil. Pokoknya kalau untuk bagian lampu itu yang penting bagus, yang penting rapi, yang penting mirip juga ya. Minimal seperti inilah. Tinggal duplikat warna dasar yang sudah kalian gunakan dengan sudah warnai dengan fill tools atau tools sisi, kemudian kasih warna putih, opacity-nya 20H. Untuk opacity yang kedua usahakan naik 10 sampai 20 lah supaya lebih realistis dari efek si mika lampunya tersebut. Nah, cukup sekian untuk tutorial yang udah gua kasih, udah gua share lah. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Untuk next tutorial silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau mau order juga DM Instagram @fg_creative. See you.